Betul, betul. Kalau ada pun perbedaan, ya kalau pasti ada yang beda. Ini Pak. Oh iya Pak. Ya pasti ada yang beda. Jangankan antara kita Pak. Iya. Di dalam tubuh kita sendiri berbeda. Berbeda Pak ya. Ada kiri, iya. ada kanan, ada atas, ada bawah. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngorbit. Orbit kita berkaitan dengan kerukunan. Karena kalau kita nggak rukun, kayaknya nggak Medan lah namanya itu. Iya. Bersama saya sekarang sudah ada Bapak Kepala Kantor Departemen Agama. Kementerian Agama. Kementerian Agama Medan. Kota Medan, ya Pak. Dengan Bapak apa? Biar saya nggak salah. Kadang-kadang iya. melafazkan ini kadang-kadang sering salah gitu. Iya, Pak. Nama lengkapnya Dr. Haji Impun Siregar, MA. Oke. Ya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Jadi kita nggak susah yang kita obrolkan, Pak. Ya. Tapi berat ternyata masalah kerukunan itu. Kerukunan, Pak. Ya. Dan kalau kita dulu, kalau Bapak orang lama di Medan, ya. Saya kebetulan orang baru di Medan, Pak. Baru 35 tahun. Baru 35 tahun, Pak ya? Oh ya. Jadi dulu itu kita terasa begitu akrab. Ya. Tidak ada gesekan. Digesek orang pun nggak bisa. Nggak bisa, Pak ya? Tapi belakangan, ya. Sesuai dengan perubahan, kalau kita perubahannya kan maunya bagus. Ya. Tapi perubahannya jadi agak-agak cemana gitu. Ya. Kalau Bapak lah dari bukan salah. Bapak orang yang membidangi urusan kerukunan. Kerukunan umat beragama ya. Salah satunya kan. Salah satu tugas pokoknya. Salah juga keluarnya Pak. Padahal kita maunya yang benar satu itu. Iya, iya. Nah, itu kenapa kita bisa, kalau dulu kita rukun, kok sekarang ada sedikit apalah, gejolak sedikit Pak ya. Aku nggak berani bilang nggak rukun. Ya, nggak rukun, Tetapi kadang-kadang gampang orang memfitnah. Iya. Atau memprovokasi atau segala macam yang agak bisa menyenggolkan satu antara kita. Iyalah. Itu kira-kira apa itu Pak? Yang pertama terima kasih Pak ya atas kehadiran kami di sini. Kami terima kasih sama Bapak mau datang ke studio kami. Ya, yang pertama tentu perlu kami sampaikan salah satu tugas pokok daripada Kementerian Agama itu yaitu dalam rangka untuk bagaimana untuk menjaga, memelihara kerukunan itu. Ya, sesuai dengan peraturan Presiden Perpres Pak ya. Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Artinya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, di Indonesia secara ini nasional ya. Ya, secara nasional dan termasuk salah satunya yaitu Kota Medan kan kira gitu. Betul. Seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, terima kasih bahwa memang Medan ini ya dari dulu ya disampaikan tadi aman. Iya. Ya, mungkin belakangan ini ada sedikit gesekan kan gitu ya. Iya. Jadi memang itu suatu yang diakui di Indonesia ini bahwa Medan itu adalah miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia karena Medan ini adalah didiami oleh masyarakat-masyarakat yang majemuk. Betul. Pluralitas, multikultural, banyak suku, bangsa, agama. Ya, di Kota Medan ini. Tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kenapa dulu damai, rukun. Kira-kira tanda kutip tadi kan damai rukun. Karena satu sisi Sumatera Utara ini kan potensi untuk konflik ini besar Pak. Potensi untuk konflik itu besar. Agama, suku, ras ini berbeda macam di sini. Tapi aman. Karena berbaurnya ini suku bangsa tadi. Namun ya tetap rukun. Makanya ya pernah ini jadi studi banding dari luar pun ada, dari daerah lain pun ke Sumatera Utara. Mungkin agak berbeda contohnya di Semarang lah contohnya. Hanya satu suku saja, nggak banyak suku. Mudah diatur. Tapi kita ini banyak suku. Cinanya ada juga semua di sini. Tapi aman, rukun. Bahkan 2 tahun Pak berturut-turut bahwa Medan ini menjadi kota toleran.
sekitar yang tahun toleran, 2022, tahun 2023. Salah satunya ya udah bertahun-tahun Kota Medan mendapatkan kota toleran. Oke. Itu dia Pak ya. Jadi tentu ini yang kita harapkan karena semua agama mengharapkan kerukunan, Ya. damai, rukun. Dan kita mengharapkan tidak menjauhi namanya segala yang tidak bagus percekcokan dan sebagainya. Jadi ya tentu kita dari Kementerian Agama ya menyampaikan pesan-pesan keagamaan kerukunan ini kepada masyarakat supaya masyarakat ini melaksanakan paling tidak satu ajaran agamanya. Oke. Itu Pak kuncinya. Tidak ikut campur dengan yang lain. Iya, ajaran agamanya masing-masing memahami karena semua agama mengajarkan kedamaian, mengajarkan kerukunan. Arahnya keselamatan. Iya, keselamatan semuanya. Kalau kita hidup berdampingan, damai, rukun, kan nyaman kita pun beribadah Pak. Tenang kita beribadah. Jadi inilah yang kita harapkan kepada umat beragama supaya melaksanakan ajaran agama masing-masing. Saya yakin kalau setiap agama, setiap umat melaksanakan ini, saya yakin pasti akan rukun, dekat dengan Tuhannya. Betul. Kalau ada pun perbedaan, ya kalau pasti ada yang beda. Ini Pak. Oh iya Pak. Ya pasti ada yang beda. Jangankan antara kita Pak. Iya. Di dalam tubuh kita sendiri berbeda. Berbeda Pak ya. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Ya kan? Apalagi di dalam masyarakat yang majemuk ini Pak. Nah, tapi Pak kalau kita lihat ketika dulu mungkin ada kaitan mungkin Pak ya, mungkin ya. Ya. Kalau dulu kan politik kita relatif terarah. Ya. Kalau sekarang dengan demokrasi yang begitu bebas, apa ini bisa menjadi salah satu entry point untuk terjadinya gesekan itu? Jadi gini Pak, jadi memang dengan perkembangan teknologi juga, kalau kita manfaatkan kemajuan media dan sebagainya sangat bagus. Apalagi seperti Orbit ini kan menyampaikan pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan agama di masyarakat. Ini kami bersyukur juga ini Pak, berterima kasih kepada Orbit ini kan kayak gitu. Dan satu sisi dengan media yang sekarang ini terlalu banyak yang kebablasan juga. Kan begitu ya. Karena bebasnya. Bebasnya dengan aplikasi AI dan sebagainya yang membuat kadang kerukunan ini terganggu. Ya. Kalau AI kita ceritakan bukan manusia. Ya. Pak ya. Ya. Otomatis kalau terjadi yang tidak manusiawi itu, yang tidak manusiawi itu sangat memungkinkan kalau AI. Tapi kalau kita sesama manusia, hendaknya tidak melakukan seperti itu. Kan? Jadi seperti kuncinya tadi ya kedamaian, semua agama mengajarkan keselamatan. Islam dengan sistem rahmatil alamin. Islam itu bukan hanya untuk Islam saja, tapi untuk alam. Begitu juga Kristen. Gitu juga. Cinta kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, ini diharapkan. Itu juga dengan Hindu Trihita Karana, begitu juga Dharma, Buddha, saling mengasihi, saling membantu, saling menasihati. Ini semua mengajarkan supaya kedamaian. Bagi intinya pertama, tidak ada satu agama pun yang semua agama anti kepada kekerasan dan kejahatan. Ya, kejahatan. Itu yang pertama Pak. Kemudian tentu dalam melaksanakan pengamalan agama ini kan ya yang beda seperti yang disampaikan Pak Gus Dur Pak, mantan presiden. Ya Gus Dur lebih lugas. Itu dia dikatakannya, saya teringat itu bahwa Indonesia ini ada karena ada keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman tidak ada Indonesia. Makanya kalau ada yang beda jangan disama-samakan. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Itu dia. Betul. Yang penting itu kita sama. Dan kita berbeda. Iya, berbeda. Contohnya seperti yang beda lah dulu kan. Beda agama atau beda keyakinan, beda ajaran. Contohnya tentang masalah teologi saja. Teologi kan banyak agama. Ya berarti kan teologinya mungkin Kristen dengan Islam berbeda ketuhanannya. Konsep teologinya ada Trinitas, ada tentang keesaan Allah, akidah, begitu juga yang lain. Jadi yang ini nggak bisa diapakan Pak, disatu-satukan lagi. Udahlah silakan saja. Jangan diperdebatkan. Yang diperdebatkan itu yang beda itu. Supaya ya yang jelas
semua umat beragama melaksanakan dekat dengan Tuhannya. Nah, ini yang kita harapkan. Kristen dengan Tuhannya, Islam dengan Allahnya. Begitu. Yang jelas macam mana umat ini bisa dekat dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Yang susah ini Pak, orang tidak takut dengan Tuhan. Ini yang susah. Iya. Tidak takut dengan Tuhan. Nonton di TV, iya. Sampai dibilang orang Indonesia ini bahkan Tuhan pun tidak takut. Jangan sampai ke begitu kan. Tuhan pun tidak takut. Malu kita kalau sampai kayak gitu. Padahal kita negara yang beragama. Berketuhanan. Berketuhanan. Itu di sila pertama. Sila pertama. Walaupun kadang Indonesia ini bukan negara agama, tetapi dihuni oleh orang-orang yang beragama. Jadi negara hadir dalam rangka untuk menata kehidupan beragama di Indonesia ini. Dan menjadi dasar pun. Ya, jadi masalah ketuhanan udah silakan saja. Ya, kalau dalam Al-Quran jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Iya, lakum dinukum waliyadin. Aku nggak akan nyampur agamamu dan jangan juga campur agamaku. Nanti pasti kita akan timbul slack kalau kita. Iya, tapi belakangan kita tengok Pak di media, perkembangan ini kan udah saling ada yang menjelekkan. Tuhanmu ini. Kan ini yang membuat kadang kurang harmonis itu Pak. Tapi kan sebetulnya juga ada tuntunan untuk ketika orang menghina Tuhanmu kalau dalam Islam, jangan kau balik hina. Kan? Kalau nggak salah ada itu. Ada. Jangan hina. Hampir makanya saya sampaikan ajaran dalam konsep kemanusiaan. Ya, contohnya lah antara Islam, Kristen, Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nggak boleh dipaksa orang untuk beragama Islam. Ya, memang nggak ada itu. Nggak boleh, nggak ada pemaksaan. Jadi saling mengasihi. Makanya tadi dekat dengan Tuhan itu. Makanya Kristen pun di Matius 12 ayat 37 sampai 38 itu Pak. Di situ juga disampaikan kalau dalam Islam ya udah al-Islam rahmatan lil alamin kan saling mengasihi. Di sana pun cinta kasih juga ada. Kasihlah Allah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu ada. Jadi itu kan semua tercatat dalam Alkitab masing-masing. Ya kan? Seandainya kita menjalankan agama kita dengan baik dan benar, tentu itu nggak ada lagi itu. Ya, nggak ada itu. Tak ada kejahatan itu. Ya, Islam mengajarkan kedamaian. Ya gitu. Kristen pun begitu juga. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Dan di Hindu Buddha juga. Di Roma terbaik. Alkitab itu Roma ayat 12. Roma 12 ayat 17, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Maka berbuat baiklah kepada semua orang. Berarti kan nggak ada alasan sebetulnya kalau kita untuk tidak toleran. Toleran, Karena tidak membalas itu sendiri udah bagian dari toleransi. Iya, itulah Pak. Ya kan? Kasih sayang itu juga bagian dari toleransi. Kalau kita Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Rahman, Rahim. Jadi Islam itu bukan hanya untuk Islam saja, tetapi semua alam, manusia. Dan memang dalam Islam ada 3 panggilan Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Itu. Ya memang ada panggilan, tapi bukan itu yang membuat kita berbeda. Kan? Tetapi yang membuat berbeda kita itu kelakuan. Betul. Yang membedakan manusia kalau dalam ada pepatah orang sana lah ya, bukan orang kampung kita, orang sana. All men created equal, but character more. Berarti semua orang sama karakternya aja yang berbeda. Nah dalam kerukunan beragama, bagaimana kita membuat karakter orang itu menjadi karakter Indonesia? Gitu ya. Jadi makanya hadir di sini moderasi beragama Pak. Moderasi beragama itu bagaimana dalam rangka moderasi agama itu maksudnya cara pandang dalam rangka praktek beragama seseorang. Bukan agama itu yang dimoderasi. Tetapi prakteknya ini, kelakuannya ini. Kelakuan daripada orangnya ini yang beragama ini. Kadang ada terlalu fanatik kali, terlalu rasional kali. Jadi ini moderat lah jaga di tengah-tengah dia. Itu yang kita harapkan ini Pak. Jadi
Nah, itu kan bagus seandainya itu bisa dilaksanakan di Medan. Di Medan. Nah, dan kita udah kembali ke Medan yang zaman waktu itu. Ya, makanya Pak, dari Kementerian Agama kerjasama dengan FKUB, Kota Medan, dengan Ormas Keagamaan, Majelis Ulama, kemudian Walubi dan sebagainya. Medan ini ya seperti ya olahraga kerukunan kita laksanakan, dialog kerukunan, ini sering kita laksanakan. Kalau dialog itu boleh. Boleh. Tetapi untuk melaksanakan ibadah bersama dengan itu lakum dinukum, Pak. Kalau udah itu balik ke kata yang tadi kan. Ya, seperti yang Bapak sampaikan. Kalau sudah ranah ibadah, itu lakum dinukum waliyadin. Jangan pula masalah pribadi kan masalah agama. Nah, tapi ini kan itu berkembang, Pak ya. Ya. Kita lihat kalau dulu pernah kita dengar masalah toleransi di bulan Ramadan. Ya kan? Iya. Nah, ini kan dulu agak sempat juga panas kan, Pak? Iya. Oh, yang kejadian belakang ini, Pak ya? Enggak, yang dulu, Pak. Iya, dulu ya. Dulu sih ada kalangan kawan yang lain bilang, kalian puasa, kalian juga toleransi dong sama kami yang tidak puasa. Iya. Nah, kan sebetulnya hal itu tak perlu keluar. Tak perlu sampai diucapkan. Tapi lakukan saja gitu. Ya, artinya gini Pak, kita kan namanya beribadah ini juga saling menghormati. Saling menghormati orang yang beribadah, kira-kira gitu. Jadi memang pemerintah, ya saya rasa nggak ada salahnya itu menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya menghormati orang yang berpuasa. Nah, saya rasa bagus itu Pak. Supaya ya nilai-nilai agama itu juga terlaksana. Itulah kerukunan itu. Kalaupun yang nggak berpuasa, ya janganlah di tempat-tempat umum. Gitu. Jangan tempat-tempat apa kan yang istilahnya kita tidak enak lah bagi orang yang tidak berpuasa gitu. Jadi kalau itulah saling menghargai. Kita gitu juga Pak, di Kementerian Agama. Kalau dipikir-pikir orang kita zaman dulu ya enak-enak aja ya. Iya. Iya, semaku iya pula sama kalian. Iya. Nah, kan mudah diatur. Iya kita nggak ada bersinggungan. Tapi Pak, kalau sekarang kalau kita lihat menjelang Lebaran. Nah, ini kan banyak ini. Kalau di medsos banyak yang menarik nih Pak. Ada yang saling bantu, bentuk toleransi kan. Saling bantu. Dan segala macam. Ada yang menyediakan mudik gratis, takjil dan sebagainya. Dan segala macam. Bahkan ada yang non-Islam berburu takjil untuk kawan-kawan Islam. Itu kan, wah, indah sekali. Kalau indah. Nah, bagaimana Medan bisa lebih indah daripada itu? Itulah yang kita harapkan itu Pak, kepada pemeluk. Karena gini, semua pemeluk agama ini kan saling bantu, saling mengasihi. Yang katakanlah dulu, ini sekarang ini kan banyak juga tengok perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Chinese Cina, mereka bantu masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar untuk buka puasa dan apa semua. Dan mereka ini ibadah juga bagi mereka. Sama kan sedekah di mana-mana. Sedekah kita pun begitu juga, saling membantu, saling mengasihi, kan ini yang diharapkan. Jadi kalau ini yang terjadi, saya yakin memang ini baru Medan kan kira-kira orang kan ini baru Medan. Baru senang aku dengar ini Medan Bung. Ini dulu kan Medan Bung dulu. Ini baru Medan karena gitu. Ya ini baru Medan. Ini Medan Bung itu jadi positif, jadi enak kita menyuarakan. Kita orang Medan, kita nggak bisa diadu domba, kita nggak bisa dibedakan, kita satu orang Medan. Nah, kata itu yang sekarang agak inilah usaha kita Pak. Jadi Pak Pemerintah Kota Medan, Pak Wali Kota Medan dan juga kami ormas-ormas keagamaan juga terus berupaya, karena ada belakangan ini ada macam gesekan-gesekan itu tentang surat edaran dari Pak Wali Kota Medan. Sebetulnya itu tujuannya kan untuk penataannya Pak. Penataan dalam rangka penjualan non halal itu kan, supaya jangan supaya indah Medan ini, supaya cantik, saling menghormati kan adanya. Cuma udah dibawa orang lain ini, digoreng dan sebagainya, akhirnya ribut. Akhirnya sebetulnya itu nggak masalah karena perda untuk berjualan itu sudah jelas. Udah jelas tempatnya. Jangankan Pak yang non halal, yang halal saja pun kerbau
lembu, harus ada tempatnya kan kayak gitu, Pak. Betul, Pak. Bahkan memelihara binatang ternak pun atau binatang peliharaan pun jelas. Jelas ada aturannya, ada apanya. Nah, cuman bagaimana kita menjadikan orang Medan yang toleran? Iya, iyalah. Makanya yang pertama tadi kan meningkatkan pemahaman terhadap agama masing-masing. Ya. Nah, kemudian kita juga ya sebagai contoh para pemimpin ini menjadi contoh lah di atas kan. Itu ya, betul. Kemudian para pendeta, ulama, ustaz semua yang menyampaikanlah kerukunan-kerukunan ini, pesan-pesan kedamaian ini di masyarakat. Kalau itu kan kalian kerjakan oleh FKUB, Pak. Ya, FKUB, Kementerian Agama, ustaz, pastor, pendeta semuanya. Ini yang kita harapkan. Mereka itu menyampaikan. Yang susahnya ini kan Pak, kadang di akar rumput ini. Di akar rumput masyarakat ini kan belum sampai sama mereka. Kenapa, Pak? Ya inilah mungkin. Kenapa? Ya. Kan kita kalau secara logika awam ya, Pak ya. Ya. Awam melihat kantor Bapak, bagian dari yang bisa menjembatani hal-hal yang tidak harmonis ini menjadi harmonis. Ya, jadi harmonis. Nah, gitu. Kira-kira ada langkah-langkah yang dipunyai Kementerian Agama untuk membuat kondisi ini lebih harmonis dan lebih mudah dimengerti. Ya, yang pertama tadi kan itu sosialisasi lah, ya kepada para tokoh agama lah, semua tokoh agama. Saya rasa kalau tokoh agama di Kota Medan, Hindu, Buddha, Islam semuanya ini sering duduk bersama kami ya. Saya udah kenal orangnya, udah sering. Macam mana ini menyampaikan kepada akar rumputnya ini kan. Cuma kadang ini dengan media, dengan ini apa semua, ya inilah kejadian kadang diprovokasi dan ini sebagai menyerang dan sebagainya yang tak kita harapkan waktu itu kejadian. Ini pula kejadian. Nggak bisa ketika itu terjadi, pemuka agama atau tokoh-tokoh agama ini duduk bersama menyatakan bahwa kami umat beragama tidak melakukan itu. Saya rasa bisa-bisa aja. Dan kami umat beragama mengajarkan ajaran agama yang lurus dan baik. Iya. Bisa, saya rasa. Mungkin nanti Pak. Cuma kadang ada juga ini Pak. Kadang masyarakat ini yang mungkin tadi praktek beragamanya ini kan pendapat dia saja. Tapi kan bisa dikonter sama pemukanya tadi. Kalau udah kata pokoknya, kata dia, ini yang banyak dia nyala yang lain. Begitu juga yang lain. Memang kadang-kadang dari Ustadz juga ada juga kadang terlalu radikal dan radikal gitu juga harus pendapat dia. Inilah yang diapakan itu. Jadi ya belakangan ini kita upayakan Pak dengan pemerintah Kota Medan berupaya supaya dialog kerukunan ini juga kita laksanakan. Sebetulnya kalau dalam logika awam Pak ya. Kalau radikal itu bagus. Kenapa? Dia mengerti dasar apanya ya agama. Akarnya dia akarnya. Radik. Tetapi kalau dia ekstrim, itu yang kita nggak terima. Nah mungkin yang dimaksud itu kan radikal seperti itu, ekstrim mungkin Pak ya. Ekstrim bisa, ekstrim kanan. Kalau bahasa sekarang ini ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim kanan dan ekstrim terlalu radikal, terlalu rigid. Pendapat dia saja kan gitu. Itu yang sebetulnya maksud saya tadi kan dalam rangka radikal itu. Bisa diartikan ke sana. Iya, kalau radikal dalam filsafat sampai ke akar-akarnya, itu bagus sekali. Dan itulah ciri dalam awam radikal berarti sufi nih orang. Iya, sufi ke dalam dia. Dan itu ciri khas ada satu di dalam Islam. Itu kan. Radikal kita Pak kalau bisa kayak gitu. Tapi itu yang kafah agama gitu. Ke agama bukan radikal dalam arti kata moderasi beragama ini. Nah, ketika dia kafah radikal akan agamanya, maka dia akan tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan dia akan tahu juga saling mengasihi dan bahkan meniru Rasulullah untuk bagaimana ke umat yang lain. Kalau nggak salah Rasulullah begitu. Memang akhlaknya salut orang non Muslim pada waktu itu kan. Bahkan akhlak dia. Yahudi pun akhirnya bagaimana sama dia. Nah itu kita hidupkan di Medan Pak. Mudah-mudahan inilah. Dengan keberagaman kita itu, jadi ingat aku dengan cerita Medan itu ketika menjadi Palispan Sumatera. Kota yang indah, kota yang menyenangkan. Berarti
apa yang kita ceritakan itu dulu pernah terjadi. Dulu pernah terjadi, Pak. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan itu. Mudah-mudahan, Pak, upaya kita. Dan kita berharap kepada kementerian terkait yang bisa menyelaraskan kehidupan kita bersama. Iyalah. Nah, seperti zaman depan Medan Paris Pan Sumatera. Paris Pan Sumatera ya. Dan kalaupun Bapak rajin baca peta, di dekat Paris itu ada kota Medan, Pak. Oh, dekat Paris. Iya. Kota Medan. Kota Medan itu ada 3, Pak. Satu di sini, satu dekat Paris, satu di dekat Pakistan atau India, antara itu ya. Oh iya. Oh. Kota yang namanya Medan. Medan aman ya, kota yang aman, kota yang damai. Makanya ya tagline kota Medan itu Medan untuk semua itu Medan ini. Inilah yang kita harapkan. Semua suku agama semua sini bisa terakomodir dengan baik. Gitu. Menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri. Apa langkah yang kira-kira pemerintah Kota Medan minta petunjuk kepada Bapak atau Bapak memberikan arahan? Yang pertama kan tentu kita di dalam melaksanakan menjelang Idul Fitri ini, ya, yang pertama dalam puasa ini ya untuk melaksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Kemudian juga saling menghormatilah, menghormati orang yang berpuasa. Kemudian Pak Wali Kota Medan juga, pemerintah Kota Medan juga dengan Kementerian Agama juga, ini kan melaksanakan safari Ramadan, safari Asar, kadang safari Maghrib juga di bulan suci Ramadan ini, dan kepada rumah agama, pengurus-pengurus rumah ibadah itu supaya meningkatkan kegiatan-kegiatan ibadah, gitu dia ya. Selagi bisa untuk yang bersama. Kemudian juga kepada saudara-saudara kita non Muslim ya, kita harapkan juga saling menghormati lah gitu kira-kira. Inilah kemudian juga dalam rangka memfasilitasi hari raya ini, mungkin ya kalau nggak salah biasanya itu ada penyediaan mudik lebaran dan sebagainya. Pokoknya pemerintah Kota Medan dan Kementerian Agama juga langsung ya hampir tiap hari turun aktif di tengah-tengah masyarakat, Pak. Aktif di tengah masyarakat. Sebetulnya di masyarakat kita ini udah tapi nggak semua masyarakat. Iya. Di kantor-kantor itu bahkan tidak sedikit yang non-Muslim buka puasa bersama. Iya. Ikut Pak. Lintas agama ini Pak ya. Lintas agama itu kan puasa ya. Dan mereka saling berbagi cenderamata ketika ini untuk Lebaran ya. Iya. Baru-baru ini Pak, suatu kebahagiaan juga ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya. Baru-baru ini kita kan ada safari Ramadan di Medan Sunggal. Ya. Antara gereja dengan masjid itu berdampingan. Dan ya pendeta-pendeta, pastor yang pemuka agama Kristen itu ya sama-sama ikut buka bersama di situ. Dan selama ini kegiatan pun saling saling membantu. Contohnya waktu itu kami banyak yang hadir, ya parkirnya itu di gereja itu. Islam itu semua kan gitu, saling membantu. Indahnya kebersamaan itu, Pak ya. Dan itu terjadi juga di Jakarta, Pak. Di Kota Medan ini kan itu juga, kan di Medan Sunggal itu, Pak. Baru-baru ini kan. Begitu juga yang kita harapkan, kita tunjukkan. Makanya gotong royong kerukunan ini kita laksanakan sama-sama membantu ya. Kebersihan hari itu pernah kita buat yang diprakarsai oleh Kementerian Agama, FKUB. Ini menunjukkan kepada masyarakat, indahnya kebersamaan ini. Inilah Medan ini. Atau ini baru Medan, ini baru Medan kan. Jadi, gitu. Kita nggak malu kita jadi orang Medan. Iya, bangga pun kita, Pak. Gitu. Nggak usah terlalu ego masing-masing lah, Pak. Kadang harus Medan ini Batak, nggak usah lah dia pakai, Pak. Nggak ada lagi itu. Yang ada kita orang Medan. Iya. Anak Medan. Iya. Jadi yang intinya yang pertama itu menerima perbedaan kita, Pak. Kalau saya melihat ini ya, dalam rangka untuk menjaga kerukunan ini, menerima perbedaan. Kemudian mengedepankan persamaan. Ada persamaan kan saling bantu, kemudian saling kerjasama, saling membantu.
Nah, ini yang kita harapkan dan saling menghargai. Yang pasti kita sama-sama anak Medan. Anak Medan. Sama-sama cari makan di Medan. Sama di Medan. Ya kan, sama-sama. Kalau mati pun mungkin sama-sama di Medan. Iya. Nggak tahu kita. Nah, kesamaan ini kan membuat kita makin kuat. Ini kita sama-sama tinggal di kampung yang sama. Iya. Iya kan? Iya. Siapa tahu dulu juga kita punya kakek yang sama. Iya, sama ya. Nah, ternyata kan banyak hal itu terjadi di Medan. Dan kalaupun ada perbedaan, Pak, perbedaan itu hanya suatu keniscayaan, Pak. Keniscayaan yang sunnatullah maksudnya. Ya, seperti kita dilahirkan. Dilahirkan memang bentuknya begini. Ya. Nah, agamanya begini. Ya. Kan begitu kan? Nah, udah dilahirkan sukunya ini. Ya. Itu nggak bisa jawab. Memang itulah. Aku nggak minta dilahirkan jadi orang apa kan. Iya. Tapi ternyata aku dilahirkan jadi orang Medan. Iya. Jadi one in world. Dunia ini satu, tapi dihuni oleh banyak suku, Ada lagu itu, Pak. One in world. Apa itu, Pak? We live under the same sun. Kita hidup di bawah matahari yang sama. Matahari sama ya. Sama-sama matahari, kita nggak ada yang lain gitu. Iya. Kalau ada yang lain, pindah, Pak. Pindah. Kemana pindah, Pak? Ada cuma matahari satu, Pak ya. Matahari yang lebih bagus. Matahari yang lebih bagus. Gitu ya. Tapi itulah faktanya. Ya. Bahwa kita tidak sendiri. Ya. Dan kita karena tidak sendiri itu pasti berbeda. Iya, kan, pasti Pak? Berbeda, iya Pak. Karena kita nggak sendiri, pasti ada beda. Pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan itu justru untuk melengkapi kesendirian kita menjadi kebersamaan di kota di mana kita tinggal. Iya. Jadi sekarang Medan, kita buat di Medan ini kembali seperti zaman Medan yang penuh dengan tawa, canda. Bersama tanpa ada batas suku, ras, agama, antar golongan. Ya. Kami sudah bicarakan dengan Pak Regar. Ya. Jadi tinggal di rumah menentukannya bagaimana. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih Pak Regar. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Orbit berikutnya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya.